Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Oke, jadi minggu ini, minggu kedua, saya akan membahas tentang pokok bahasan skalar dan vektor. Pokok bahasan skalar dan vektor ini adalah lanjutan dari pokok bahasan minggu pertama, yaitu besaran dan satuan. Jadi sesuai dengan sifat-sifat suatu besaran, ada yang dapat dibayangkan arahnya atau juga dan ada juga yang tidak dapat dibayangkan. Oleh karena itu, akan didefinisikan besaran-besaran yang berarah dan besaran-besaran yang tidak mempunyai arah. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas bagaimana sifat vektor, apakah dapat dijumlahkan dan diperkalikan. Jadi, dalam subbab ini akan dijelaskan sifat besaran skalar dan vektor. Besaran skalar dan vektor menjumlahkan dan mengalikan vektor baik dalam dimensi 2 maupun dimensi 3. Seperti itu. Nah, jadi di sini kemudian lanjut besaran skalar dan vektor. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari besaran skalar maupun besaran vektor. Sebelumnya kita sudah mengetahui besaran fisis atau besaran fisika ada dua, yaitu konseptual dan matematis. Di mana tentang konseptual kita sudah pelajari minggu lalu, yaitu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita akan masuk dalam pokok bahasan tentang besaran matematis, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, pengertian dari besaran skalar sendiri yaitu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja atau nilainya saja. Nah, jadi besar ini dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya ada waktu, suhu, volume, laju, energi, kemudian ada tekanan, massa, kuat arus listrik, potensial listrik, muatan listrik, massa jenis, usaha, daya, kemudian ada luas, volume, momen inersia, panjang, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu merupakan contoh dari besaran skalar. Itu merupakan besaran skalar, seperti itu. Jadi contoh realnya, contoh konkretnya, misalnya dalam massa ada 64 kg atau dalam kuat arus jadi 12 ampere, misalnya seperti itu. 12 ampere atau 64 kg itu adalah nilai besaran skalar, seperti itu. Jadi mengoperasikan besaran skalar hanya dengan menggunakan aturan aljabar biasa, misalnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya, seperti itu. Jadi catatan dari besaran skalar yaitu skalar tidak tergantung sistem koordinat. Kemudian untuk pengertian dari besaran vektor. Nah, vektor di sini merupakan besaran yang mempunyai arah. Besarannya yang mempunyai arah atau besaran vektor ini memiliki nilai atau besaran dan arah. Nah, jadi contohnya misalnya jadi besaran vektor itu yaitu kecepatan, percepatan, gaya, kemudian ada ada gaya, kemudian ada impuls, momentum, momen gaya atau torsi, berat, medan magnet, kemudian ada medan listrik. Itu merupakan besaran vektor. Nah, contohnya seperti ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam ke arah timur. Nah, itu contoh dari besaran vektor.
Nah, 45 km tersebut itu adalah nilai atau besarannya. Sedangkan arah timur itu adalah arahnya. Seperti itu. Contoh lain misalnya, ada meja didorong dengan gaya 12N ke kanan. Nah, 12N itu adalah nilainya. Ke kanan adalah arahnya. Seperti itu ya. Jadi besaran vektor itu besaran yang cirinya yang dicirikan oleh besar dan arah. Nah, contohnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi secara geometri setiap vektor itu dinyatakan sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang dengan notasi garis berpanah seperti itu. Jadi ekor panah garis tersebut merupakan titik awal vektor, sedangkan ujung panah sebagai titik akhir vektor seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini yang tadi ya, yaitu segmen geometri, di mana titik P ini adalah pangkal vektor atau biasa kita sebut titik awal vektor. Sedangkan titik Q ini adalah ujung vektor atau akhir titik akhir vektor seperti itu. Nah, di sini menggunakan tanda panah, di mana tanda panah ini sebagai arah vektor seperti itu. Kemudian notasi vektor. Nah, notasi vektor sendiri ada dua, yaitu notasi geometris dan notasi analitis. Dalam notasi geometris sendiri adalah untuk menganalisa vektor dalam bentuk gambar. Notasi geometris ini ada dua, yaitu pemberian nama vektor atau pemberian notasi vektor dan penggambaran vektor. Nah, pemberian nama vektor ini, cara penulisan vektornya dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut. Misalnya, biasanya huruf tebal atau pakai tanda panah di atas seperti ini. Kemudian huruf miring. Nah, itu adalah tanda vektor atau notasi vektor. Seperti itu. Nah, sedangkan besar vektor itu dia menggunakan tanda mutlak. Seperti itu. Kemudian dalam penggambaran vektor itu digambarkan dengan suatu anak panah seperti ini, suatu anak panah. Jadi itu yang notasi geometris. Nah, notasi analitis itu adalah notasi yang digunakan untuk menganalisa vektor dengan cara menguraikan vektor tersebut dalam komponen-komponen penyusunnya. Nah, sebuah vektor A misalnya dalam koordinat kartesian dalam sumbu X dan Y dapat dinyatakan dalam komponen-komponen, yaitu komponen pada arah sumbu X dan komponen pada arah sumbu Y. Jadi secara lebih jelas dapat dilihat pada contoh-contoh yang nantinya saya akan bahas seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi, nih, ada dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Nih, vektor A dan vektor B memiliki besar yang sama dan arah yang sama. Misalnya ini arahnya ke kanan. Nah, ini berarti A dan B arahnya sama. Berarti A sama dengan B itu adalah sama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada dua vektor dikatakan tidak sama jika pertama, besar sama, arah berbeda. Nah, besarnya dalam vektor A ini sama. A-nya, misalnya contohnya besarnya 3. Nah, sedangkan yang B, besarnya sama 3, namun arahnya yang berbeda. Ini dikatakan vektor A tidak sama dengan vektor B, walaupun arahnya berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada besar tidak sama, arah sama. Besar sudah jelas ya, dilihat bahwa ini bisa dikatakan A
vektor A tidak sama dengan vektor B karena arahnya sudah tidak sama seperti itu. Arahnya besarnya sudah tidak sama seperti itu. Kemudian yang ketiga ada besar dan arahnya berbeda. Besarnya misalnya dalam vektor A 3, kemudian dalam vektor B 5. Nah, namun dalam vektor A ini arahnya ke kanan, sedangkan yang B arahnya miring, arahnya miring. Nah, jadi A dalam vektor A tidak sama dengan vektor B seperti itu. Nah, ada juga jadi sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan sebuah vektor yang arahnya berlawanan dengan vektor A. Ini misalnya vektor A ini dan vektor B memiliki arah berlawanan. Ini kebalikannya, misalnya karena ini ke kanan, berarti dia berarah berlawanannya ke kiri, tapi memiliki besar atau besar yang sama. Ini dia sama nih, A-nya ke kanan, yang satunya ke kiri, besarnya juga sama. Itu disebut dengan negasi atau bisa ditulis dengan A minus seperti itu. Kemudian kita lanjut dalam operasi matematika vektor. Dalam operasi matematika vektor ada 2, yaitu operasi jumlah dan selisih vektor dan operasi kali. Nah, dalam penjumlahan ini ada 4 metode, atau 4 cara. Yang pertama adalah jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini yaitu menggabungkan pangkal-pangkal vektor membentuk jajaran genjang dengan sisi vektor-vektor itu sendiri. Sisi vektor-vektor sendiri ya. Jadi hasilnya itu adalah diagonal panjang jajaran genjang. Jadi di sini ada vektor A ke arah kanan ditambah dengan vektor B ke arah atas miring, itu sama dengan ini hasilnya diagonal panjang jajaran genjang dengan rumus R sama dengan A plus B seperti itu. Jadi misalnya nih jika B adalah vektor sembarang yang tidak nol, maka min B ini negatif dari B ini didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan B tadi, tapi arahnya terbalik. Kalau B ke arah atas, berarti untuk negasinya atau negatif min B berarti ke arah bawah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Jadi ini untuk jajaran genjang ya, dengan rumus besaran vektor R sama dengan R mutlak, yaitu akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB cos theta. Nah, ini untuk penjumlahan. Namun dalam selisih vektor atau pengurangan, berarti ya tinggal diubah aja, ini plus berarti ini minus, seperti itu. Jadi jika vektor A dan B searah, maka tetanya sama dengan 0 derajat, yaitu R sama dengan A plus B. Kemudian jika vektor A dan B berlawanan arah, theta sama dengan 180 derajat. R-nya, rumusnya, berarti R sama dengan A min B. Kemudian jika vektor A dan B saling tegak lurus, berarti tetanya 90 derajat atau rumusnya R sama dengan 0, seperti itu. Kemudian yang segitiga. Yang segitiga bisa dilihat, jadi ini segitiga ini ya menumpuknya vektor A dan B
kemudian menarik garis penghubung. Jadi ada vektor A ke arah kanan, B vektor ke arah miring. Nah, ini dihubungkan. Kemudian ada yang metode ketiga, yaitu poligon atau segi banyak. Nah, poligon ini yaitu menumpuknya vektor secara berurutan. Hasilnya yaitu garis hubungan pangkal vektor awal dan ujung vektor akhir, seperti itu pangkalnya. Oke, seperti ini ya untuk segi banyak atau poligon. Kemudian dalam metode uraian atau analitis. Nah, jadi dalam metode keempat ini menguraikan tiap vektor. Jadi di sini menguraikan tiap vektor menjadi dua sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi jumlah vektor secara poligon di setiap sumbu X dan Y hasilnya adalah penjumlahan yang secara jajaran genjang dari jumlah X dan jumlah Y, seperti itu. Jadi besar vektor A plus B sama dengan nilai mutlak dari A plus B, yaitu sama dengan R, nilai mutlak R, seperti itu. Kemudian kemudian perkalian vektor. Perkalian vektor di sini ada dua, yaitu perkalian skalar dengan vektor dan perkalian vektor dengan vektor. Pertama kita akan ngebahas tentang perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor hasilnya akan menjadi vektor. Di sini ada rumus, bisa kita lihat, yaitu C sama dengan K kali A, di mana K itu ada skalar, A itu adalah vektor. Nah, vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Jadi C ini merupakan hasil perkalian K antara skalar dengan vektor. Jadi dalam catatan perkalian skalar dengan vektor, jika K positif arah C searah dengan A, nah kemudian jika K negatif, arah C berlawanan dengan arah A. Jadi bisa diingat ya catatan dalam perkalian ini. Jika K atau skalar itu bernilai positif, arahnya C searah dengan arah A, seperti itu. Kemudian jika K-nya atau skalarnya negatif, arah C, vektor C berlawanan dengan vektor A, seperti itu. Misalnya ini ada K yaitu sama dengan 3. Ini ada vektor A ke arah kanan, maka akan menjadi seperti vektor C ini. Jadi ini 3 kali. Nah, karena K-nya itu skalarnya 3 A, seperti itu. Kemudian ada perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama, di sini akan ngebahas tentang perkalian titik atau dot product yang hasilnya skalar. Jadi titik ini sama saja dengan perkalian A kali B atau A dot B sama dengan C. C itu adalah skalar. Nah, seperti itu. Jadi A ini adalah vektor, B vektor, C-nya hasilnya adalah skalar, seperti itu. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Untuk ini A, vektor A, kemudian dihubungkan dengan vektor B. Nah, seperti itu. K, sudutnya arahnya yaitu B cos theta. Kemudian
ada sifat-sifat perkalian titik ya, atau dot product. Jadi di sini ada dua sifat dot product, yaitu komutatif dan distributif. Di mana komutatif ini yaitu menggunakan rumus A kali B itu sama saja atau sama dengan B kali A. Sedangkan sifat dalam distributif yaitu A kali B A kali dalam kurung B plus C dalam kurung sama saja atau sama dengan A kali B dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Ini A kali dalam kurung A kali B ditambah dengan A kali C itu sama saja dengan A kali dalam kurung B plus C. Ini adalah sifat perkalian distributif. Nah, catatannya, jika A dan B saling tegak lurus, maka A kali B sama dengan 0. Nah, jika A dan B searah, maka hasilnya sama saja dengan A kali B, seperti itu. Nah, jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan min A, vektor min A dikali dengan vektor B. Nah, jika A dan B berlawanan arah, maka salah satu berarti ada yang minus, seperti itu. Nih, kemudian ada perkalian silang atau cross product. Itu hasilnya menjadi vektor. Kalau tadi perkalian titik atau perkalian dot itu hasilnya skalar, kalau di sini hasilnya vektor. Seperti itu. Jadi C ini adalah vektor sama dengan A kali B itu adalah vektor juga. Ini bisa teman-teman bisa sambil mencontoh, mengikuti arah panah tangan yang ada dalam gambar ini sambil belajar mengikuti penjelasan yang ada dalam video ini. Seperti itu. Oke, jadi catatan dalam perkalian silang ini yaitu arah vektor C sesuai aturan tangan kanan. Oke, kita praktekkan dalam arah aturan tangan kanan. Jadi besarnya vektor C itu sama dengan A kali B sama juga dengan A kali B sin theta dengan arah sin theta. Seperti itu. Nih ya, ini arah kanan. Jempolnya ke atas, telunjuknya ke depan, atau bisa dilengkung. Dilengkung itu maksudnya arah putar ya, arah putar ke kanan, seperti itu. Jadi, sifat-sifat dari perkalian silang ini, pertama ada sifatnya tidak komunikatif, di mana A kali B tidak sama dengan B kali A. Bisa dilihat dari gambar bahwa gambar pertama dengan gambar kedua ini beda. Padahal vektornya sama-sama, maksudnya vektor A dikali dengan vektor B atau B kali vektor A. Kalau sebelumnya dia sama, hasilnya sama. Namun dalam perkalian silang atau cross product dia berbeda seperti itu karena dia tidak memiliki sifat yang komunikatif. Nah, seperti itu. Makanya A kali B tidak sama dengan B kali A. Kemudian yang kedua, jika A dan B saling tegak lurus, A kali B sama dengan B kali A. Kalau dia sama-sama tegak lurus, baru
vektor A kali B itu sama dengan B kali A. Namun kalau dia karena sifatnya bukan komunikatif, maka dia turun seperti itu. Kemudian jika A dan B searah atau berlawanan arah, A kali B sama dengan 0. Seperti itu. Kalau berlawan arah berarti dia 0 ya, karena dia hasilnya negasi. Seperti itu. Kemudian lanjut yaitu vektor satuan. Di sini ada vektor yang besarnya satu satuan. Dinotasikan dalam atopi itu sama dengan A bar atau A bar per nilai mutlak. Jadi atopi ini sama dengan A bar per A mutlak. Jadi kalian bisa mengingat-ingat ya. Kalau atopi dalam vektor satuan, kalau atopi berarti sama saja dengan A bar atau E per A mutlak. Seperti itu. Kalau besar vektor, nah seperti ini. Kalau besar vektor, atopi itu sama dengan nilai mutlak atopi sama dengan juga sama dengan nilai mutlak A bar per A mutlak. Itu sama dengan 1. Seperti itu. Jadi ini besar vektor. Sedangkan yang tadi atopi sama dengan A bar per nilai mutlak itu adalah notasi. Nah, dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak, nah dapat dilihat dari gambar bahwa ini ada sumbu X, Y, dan Z ini berarti dalam 3 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi berarti X dan Y saja. Kalau dalam frame ditambah dengan Z berarti itu 3 dimensi seperti itu. Jadi arah sumbu X itu bisa dikatakan I atau biasa dinotasikan dalam I topi atau I saja. Begitu juga dengan arah sumbu Y itu sama dengan J topi atau J saja. Untuk Z berarti K seperti itu. Jadi A bar atau vektor A ini sama dengan AX I topi ditambah dengan AY rumusnya ya. Jadi rumus dari vektor satuan ini adalah vektor A bar sama dengan AX I topi ditambah AY J topi ditambah AZ K topi. Seperti itu. Kemudian ada sifat-sifat perkalian titik dot dalam vektor satuan. Nah, jadi kalau I dot I itu sama dengan J dot J atau sama dengan K dot K atau sama dengan 1. Itu hasilnya 1 kalau I kali I, J kali J, K kali K. Tapi dalam penyebutnya dot ya. Seperti itu, bukan perkalian, tapi titik atau dot. Nah, kemudian ada I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I itu hasilnya 0 atau sama dengan 0. Jadi kalian bisa ingat bahwa kalau nilainya 1 berarti dia sama, semuanya sama, berarti I kali I, J kali J, K kali K. Kalau nilainya 0 berarti dia campur, bisa I kali J, J kali K, atau K kali I, seperti itu. Sedangkan sifat perkalian silang atau cross product dalam vektor satuan, ini I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K itu sama dengan 0, nilainya 0. Kebalikan dari sifat dot product seperti itu. Kemudian untuk I kali J hasilnya K, J kali K hasilnya I, K kali I hasilnya J. Jadi untuk I kali J
Berarti apa nih yang tidak ada? Berarti K, seperti itu. Itu diingat saja. Jadi dalam sifat perkalian silang, dia saling beruntun, saling berantai, I, J, K, seperti itu. Jadi dia berputar terus. Nah, seperti itu. Kemudian, oke, sampai di sini kita akan masuk dalam contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama, berdasarkan arahnya, besaran dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Arah besaran skalar adalah A kesumbu X positif, B kesumbu X negatif, C kesumbu Y positif, D kesumbu Y negatif, atau E tidak ada. Nah, jadi di sini dipahami arah besaran skalar. Berarti yang ditanya skalar. Nah, saya sudah menjelaskan di video awal bahwa skalar hanya memiliki nilai. Kalau dilihat dari pengertian skalar sendiri, dia tidak menunjukkan arah. Maka jawaban dari nomor 1 yaitu E, tidak ada, karena dari keempat jawaban A sampai dengan D itu semua menunjukkan arah, seperti itu. Kemudian yang kedua, perhatikan tabel yang merupakan besaran skalar adalah besaran skalar, masih dalam besaran skalar. Ingat nih, besaran yang masuk dalam besaran skalar apa saja? Apakah ada gaya, berat, massa, jarak, kecepatan. Nah, seperti itu. Jadi, yang masuk dalam besaran skalar pertama ada massa, seperti itu. Massa itu masuk dalam besaran skalar, seperti itu. Kemudian yang kedua ada berat. Yang kedua ada jarak. Jadi massa dan jarak, seperti itu. Besaran skalar yaitu merupakan massa dan jarak. Kalau gaya ini masuk dalam vektor, seperti itu, karena gayanya ke arah mana, misalnya seperti itu. Kemudian kecepatannya ke arah mana, seperti itu. Jadi jawaban dari nomor 2 yaitu C, 3 dan 4, massa dan jarak. Ini hanya memiliki nilai atau besaran, maka disebut besaran skalar. Kemudian yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Jadi sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke timur. Nah, kecepatan merupakan besaran vektor dengan nilai dan arah sepeda motor masing-masing adalah. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besaran vektor sendiri. Kita sudah mengetahui untuk besaran skalar hanya memiliki nilai saja, berarti besaran vektor ditambah dengan arah. Nah, 60 km ini menunjukkan nilai atau besarannya. Ke timur berarti ke arahnya. Nah, berarti jawabannya D, 60 dan ke timur. Kalau jawaban A, kecepatan dan kilometer per jam. Itu bukan menunjukkan nilai dan arahnya ya. Pengertian dari besaran vektor memang masuk dalam kecepatan dan satuan. Namun yang dipertanyakan di sini adalah nilai dan arah sepeda motor. Berarti nilainya 60, kemudian arahnya ke timur, seperti itu. Kemudian soal nomor 4, besaran yang memiliki besaran vektor adalah masih dalam besaran vektor juga.
Nah, besaran yang memiliki besaran vektor adalah yang pertama massa, waktu, dan suhu. Nah, di sini jawaban A itu semua tidak ada dalam besaran vektor karena massa, waktu, dan suhu itu adalah besaran skalar. Kemudian yang B ada jarak, kecepatan, dan suhu. Nah, kecepatan termasuk dalam vektor, namun jarak dan suhu adalah skalar. Nah, kemudian yang C adalah perpindahan, kecepatan, dan gaya. Perpindahan, kecepatan, dan gaya ini termasuk dalam besaran vektor. Nah, kemudian energi, medan listrik, dan jarak. Energi dan jarak adalah besaran vektor, medan listrik adalah besaran energi dan jarak adalah besaran skalar, medan listrik adalah besaran vektor. Berarti bukan, karena dia ada besaran skalar. Kemudian yang E, gaya, momentum, dan daya. Nah, gaya ini masuk dalam besaran vektor. Namun, daya itu merupakan besaran skalar. Berarti ke A, B, D, dan E ini masih dalam besaran skalar. Nah, yang berarti jawabannya untuk besaran vektor adalah C. Kemudian yang kelima, di sini diketahui koordinat titik A adalah 2, min 3, dan 4. Dituliskan dalam bentuk vektor dan beberapa besar vektornya. Nah, jawabannya ada vektor A, ini sama dengan 2i dikurang 3j plus 4k. Vektor A sama dengan nilai mutlak A sama dengan rumusnya ya, bisa diingat rumusnya ini sama dengan A atau I pangkat 2 ditambah J pangkat 2 ditambah dengan K pangkat 2. Berarti tinggal dimasukkan nilainya 2 pangkat 2 ditambah dengan min 3 pangkat 2 ditambah dengan 4 pangkat 2 sama dengan akar 29 satuan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, contoh soal yang keenam. Tentukan hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut ini. Yang pertama, vektor yang pertama yaitu, ini perkalian titik ya, yang pertama. A kali B sama dengan, berarti A kali B. 2 dikali ini I-nya 1. Karena I saja berarti 1 I. Kemudian ditambah dengan min 2. Yang A min 2. Kemudian yang B-nya min 3. Ditambah dengan 4 ditambah dengan 2. Hasilnya 16. Ini perkalian dot product. Kemudian perkalian cross product A kali B. Ini A kali B kita susun dalam matriks 3 kali 3 baris kali kolom I, J, K. Ini untuk A 2I min 2J 4K. Kemudian untuk B-nya 1 atau I dikurang min 3J plus 2K. Seperti itu. Kemudian kita jabarkan matriks yang kita awalnya buat matriks, kemudian kita jabarkan. Nah, jadi kita jabarkan min 2 kali A, kan A kali B. Berarti A kali B. Min 2 dikali 2 kurang 4 kali min 3. Ini I, 3I, kemudian 2 kali 2 kurang 4I, 4 kali 1 J, nah, dan seterusnya. Dan hasil dari perkalian silang atau perkalian
cross product, yaitu 8I kurang 2K, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga perkuliahan atau video yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.